Selamat datang di wisata Negeri Dongeng. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum antri tiket, kami mohon untuk para pengunjung untuk cek suhu terlebih dahulu dan juga jaga jarak. Untuk para pengunjung jangan lupa memakai maskernya. Sugeng rawuh Pak Medi, alhamdulillah. Pripun kabare Pak Medi? Alhamdulillah, semoga kabeh lancar lah Mas Agung. Ya alhamdulillah, amin amin amin. Pripun kabare Negeri Dongeng? Ya seperti ini Pak Medi, kondisinya selama pandemi kita bertahan Pak Medi. Kita tahu sendiri kalau dulu kita ramenya seperti apa. Kalau sekarang ya seperti ini Pak Medi. Karyawan aja kalau dulu kita kan ada 40 karyawan, 40 sampai 50 ya. Sekarang kita tinggal sisa 15 Pak Medi. Yang lain kita rumahkan, yang lain PHK no Mas. Ya bukan PHK Pak Medi. Ya sebagian Pak Medi cari kerja yang lain, yang lain bertahan tapi kita rolling Pak Medi. Ya seperti ini. Pak Medi monggo pinarak dulu, santai kita ngobrol di sini dulu. Ya, Mas. Santai. Mau minum apa Pak? Kopi nopo es nopo? Monggo lah. Kalau enaknya ngobrol santai itu ngopi. Oke, siap kopi. Ya kan, Oke, saya pesankan dulu J. Jenah santai dulu. Siap, Mas Agung. Mantap. Sip, Kalau wisata Negeri Dongeng. terima kasih Mas Agung. Ya. Sambil ngobrol di sini J. Iya. Terus ini gimana Mas Agung upaya sampean? Ya upaya saya yang jelas yaitu Pak, kita tetap di biro perjalanan Pak, kita mohon bantuan ke teman-teman juga. Alhamdulillah ya sudah mulai ada peningkatan lah Pak dari minggu ke minggu. Baik. Jadi sampean tetap ya kontak-kontak dengan biro-biro perjalanan Iya. untuk masuk ke Blitar, Iya. untuk mengenalkan Negeri Dongeng ini. Iya. Baiklah. Untuk kemudian gini Mas Agung, karena saat ini ya masanya pandemi, kita itu sebenarnya pemerintah itu kan ingin antara protokol kesehatan ini berjalan dengan baik, ya kan? Kemudian pelaku-pelaku usaha termasuk wisata ini juga bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, iya. Saya punya saran di sini ya. Nanti Mas Agung juga bagaimana lah ini namanya protokol kesehatan ini diterapkan dengan baik lah di Negeri Dongeng ini. Sejauh mana terkait protokol kesehatan ini sampean lakukan di Negeri Dongeng ini? Yang jelas kita ketaati Pak Medi. Kita juga ada tim protokol kesehatan. Kita bentuk tim protokolnya, ada satgasnya sendiri Pak Medi. Jadi untuk pengunjung itu datang kita ada yang mengarahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan. Terus kita ada kontrol suhu? Ada Ya seperti di depan tadi ya, saya juga seperti itu. Antri tiket kita juga jaga jarak. Terus di dalam kalau ada pengunjung yang nggak memakai masker atau bergerombol, untuk tim satgas ini juga mengingatkan Pak Medi untuk tetap untuk pakai masker, jaga jarak. Itu jelas Pak Medi. Selain informasi yang dari pusat informasi, kita terus lakukan untuk selalu mengingatkan dari suara-suara yang kita sebar di sistem informasi itu kita terus. Ya mungkin saya juga minta solusinya Pak Medi seperti apa seharusnya kita di sini destinasi, mungkin Pak Medi juga bisa bantu kita. Ya kita akan mencoba lah, semua yang akan kita diskusikan ya Mas nanti. Iya siap. Nanti coba nanti semoga aja ini nanti dinas Perkepora yang berurusan dengan wisata ini. Nah, coba saya kontak, semoga aja bisa hadir di sini. Malah bagus itu Pak, itu nanti bisa kita cari solusi nanti. Ya, kan kita coba hubungi, kita ngobrol santai. Halo? Ya ini Mas, ini aku kan di Negeri Dongeng. Ini Mas. Oh di sini mesah. Oke Pak. Ya kalau bisa merapatlah kita ngobrol bagaimana solusi terkait destinasi ini seperti apa. Ini saya di Negeri Dongeng, kalau jenengan bisa hadir saya tunggu loh di sini. Siapa? Mantap, saya tunggu ya. Ya Mas Agung. Ya. Alhamdulillah ini. Kita ya di situ seperti itu. Halo Mas Arkam, selamat datang. Wah. Selamat datang. Sini. Oke, gitu.
Matur Mbah. Nah, pindah sini kopi ini kopi saya. Mas Sarkam Nah. mau kopi atau teh hangat? Kopi mawon, Kopi. nggih, Oke, nggih. mantap. Saya pesankan Siap. dulu. Nggih. Kopi sama Mas. Siap, nggih, nggih. 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 Mantap. Makasih Mas Arkam bisa hadir ini kebetulan ini tadi. Nggih, Pak. Espresso Alhamdulillah kopi. agak longgar ini. Ini kopinya Mas Wih, Sarkam. istimewa. Monggo. Terima kasih Mas Agung. Jadi minum. Ya. Pak Medi mau. Nggih, nggih, siap. Bentar, tak taruh di sini. Matur Nggih, nggih. nuwun. Nggih. Gimana kabarnya Mas Sarkam? Mas. Alhamdulillah. Nggih. Ya, yang penting harus semangat Mas Agung. Jelas, Kondisi tetap seperti semangat. ini. Nggih. Yang penting sehat dulu lah. Nggih. Sehat Iya, dulu. iya. Nggih. Ini ya alhamdulillah jenengan bisa hadir lah Mas Arkam ini kita komplit ini ya. Nggih. Nggih, Saya Pak. sebagai Alhamdulillah. wakil Mas Agung, sebagai wakil rakyat, jenengan eksekutif, dan Mas Agung sebagai masyarakat pelaku wisata saat ini. Ya kalau kita lihat ya seperti ini sepinya ya luar biasa. Nggih. Sepi nggih, Pak. Gimana nih upaya-upaya dari dinas sendiri? Nggih, untuk sekarang ini jadi dinas ini berusaha untuk tetap mendampingi terkait protokol kesehatan, Pak. Ya. Agar bisa memberikan kepercayaan kepada pengunjung. Hmm. Selain itu juga protokol kesehatan di destinasi wisata ini juga terus kita gaungkan kepada masyarakat bahwa destinasi wisata kita itu aman untuk dikunjungi. Itu yang paling penting, Pak. Sekarang bagaimanapun juga Bagaimana membuat destinasi aman dan sehat sesuai protokol kesehatan ya? nggih, sementara itu nggih, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sekarang ini nggih masih agak trauma, masih punya ketakutan, tapi ya langkah satu-satunya ya terus mengkampanyekan itu. Saat ini tadi kalau saya lihat Mas Agung sendiri di destinasi Negeri Dongeng ini ya lumayan lah protokol kesehatannya. Iya. Tadi masuk tempat cuci tangan ada, terus kemudian pengukur suhu juga sudah ada, kemudian petugasnya ada ya, ada. petugasnya sendiri sudah ada. Seperti ini, bagaimana nanti kita ke depan memikirkan protokol kesehatan berjalan dengan baik, destinasi wisata. Ya saya yakin kalau boleh masih susah Mas Agung, Iya, masih iya. susah. Akan tetapi bagaimana bergeliat itu loh Nggih, masyarakat. nggih. Nggih, Pak Wedi. Memang nggih, kalau saya lihat di Negeri Dongeng memang sudah sangat bagus protokol kesehatannya. Artinya nggih sudah mentaati beberapa anjuran yang ada, nggih. Untuk pembatasan pengunjung ini secara otomatis kan terbatas, Pak, karena juga orang takut ke sini. Nggak usah diperintah, sudah terbatas sendiri ya. Sudah terbatas sendiri. Nah, Iya, nggih, iya, ditambah lagi juga papan-papan pengumuman terkait mentaati protokol kesehatan juga sudah ada. Nah, itu Dinas juga pantau terus ya di sini. iya, kita pantau terus, kita dampingi juga. Ya memang dari destinasi wisata seperti Negeri Dongeng ini sudah mulai menggeliat, mulai tidak seperti yang dulu, Pak. Sudah Ya. kami pantau pun juga sudah mulai ada peningkatan kunjungan walaupun tidak bisa seperti yang normal dulu. Akan tetapi yang destinasi-destinasi lain ini juga masih sangat terpuruk, bahkan masih belum buka pun juga ada. Ya. Itu tergantung kesiapan dari rekan-rekan dan hal itu memang jadi prioritas dinas bagaimana untuk ya membuka kembali, nah, mendampingi manajemen di destinasi itu sehingga nanti bisa buka kembali seperti semula untuk manajemennya, tapi pengunjung ini juga kita belum bisa mengembalikan kepercayaan diri para wisatawan untuk datang kembali, itu memang belum, itu waktunya juga perlu waktu yang lebih, Pak, kalau itu menurut saya itu. Ya saya sendiri ini sebagai dari Komisi 4 ya, sebagai Komisi 4 ya memang membidangi urusan kesehatan juga termasuk pariwisata ini. Pariwisata juga bidang kami. Iya. Dua hal yang ini di kondisi pandemi saat ini yang kesehatan tuh inginnya ini nggak terlalu banyak aktivitas, akan tetapi bagaimana masyarakat terjaga kesehatannya, akan tetapi kalau ini terlalu ini nggak bisa mengambil sebuah kebijakan yang pas, sektor wisata juga terpuruk. Ini kan harapan kami ini ya semoga aja lah Mas Agung, saya juga berharap kepada panjenengan ya sebagai pelaku usaha wisata ini saling bersinergi lah antara saat ini yang digaungkan terkait protokol kesehatan ini, sampai juga saya harapkan bisa membantu pemerintah juga berkampanye kepada
pengunjung yang Ya. hadir. Gimana arti pentingnya masker itu tolong ya nanti ada edukasi seperti itu. Jadi ini nanti seiring sejalan lah Iya, siap. kesehatannya. Kita itu kan harapannya oke lah, masyarakat itu mau beraktivitas dengan baik. Syaratnya protokol kesehatannya betul-betul dijaga. Gitu ya Mas Arkam ya? Oke. Oke, siap. Siap Pak Medi. Kita terus Jadi- jalankan nanti. Ya kalau kami pun merasakan ya semua sektor akan menjerit terus-terusan ya kan kalau ini terpuruk Iya. semuanya. Nah, sekarang ini yang perlu kita ambil langkah bagaimana kita mengambil jalan tengah yang pas, protokol kesehatannya berjalan, tingkat pandemi yang saat ini istilahnya yang terkena COVID ini grafiknya juga menurun, akan tetapi aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata ini juga bergeliat. Itu sebenarnya harapannya seperti itu. Nah, saat ini di negeri dongeng itu ketika nanti menerapkan protokol kesehatan dengan baik, ya kemudian saya yakin dari pemerintah sendiri juga akan memberikan apresiasi Iya, lah. iya Pak Medi. Terima kasih banyak Pak Medi. Kemudian gini Mas Arkam, sektor pariwisata itu kan banyak ya, tidak hanya destinasi saja. Tapi di situ ada yang namanya UKM, usaha kecil menengah juga ada. Kemudian biro-biro perjalanan seperti itu. Di masa pandemi saat ini, ya mereka semua ya menjerit. Ini seperti apa nanti jenengan sebagai dinas ya yang bidangnya pariwisata ini menjembatani semuanya lah. Seperti ya di saya sendiri ya, di daerah saya sendiri ini UKM usaha kecil itu ada seperti gula kelapa ya gula kelapa di Pokok ini banyak seperti itu. Bagaimana ini gula kelapa ini juga mendukung sektor pariwisata. Harapan kami sebenarnya ya bagaimana seperti Mas Agung ini mengkampanyekan UKM kecil ini seperti gula kelapa ini sebagai gula semut, nanti minuman kopi kita ini ada gula merahnya seperti itu, gula kelapa sebagai unggulan seperti itu. Itu seperti apa Mas Arkam dari dinas sendiri? Dari sektor pariwisata itu kan sebenarnya tidak hanya satu bidang ya Pak, Ya. dibangun dari beberapa bidang. Ya UKM, terus yang jelas dari industri pariwisata itu sendiri ada biro perjalanan, ada hotel dan restoran, ada destinasi sendiri. Nah, itu memang sinergitas itu harus ada. Jadi perlu adanya namanya forum. Nah, sehingga dari forum itu nanti kita bisa saling berkomunikasi Pak. Ya. Forum itu menjadi suatu wadah di mana wadah itu nanti bisa menjadikan ajang komunikasi antar stakeholder atau pemangku yang memang butuh terkait pariwisata itu sebagai penggerak roda ekonomi. Nah, sehingga nanti semuanya bisa saling sinergitas. Artinya seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa sebisa mungkin di negeri dongeng seperti ini destinasi ini menjadi agen di mana sektor-sektor lain ini bisa numpang di sini. Misalnya di sini ada namanya pusat oleh-oleh, seperti itu. Terus mungkin juga warung atau kafe yang memang menjual produk lokal. Artinya kopi kita juga bagus. Ada yang jenengan sebutkan tadi gula kelapa juga kita padukan itu juga enak. Nah, dan lain sebagainya lah Pak. Artinya memang di tempat-tempat lain pariwisata itu menjadi sebuah trigger atau menjadi sektor trigger untuk membangkitkan sektor-sektor yang lain. Nah, itu memang perlu adanya forum di mana forum itu nanti akan membuat kita itu komunikasi silaturahmi saling erat. Jadi adanya kebutuhan dan kecukupan itu nanti bisa bersinergi gitu Pak. Ya. Inilah Pak Medi, ini salah satu miniatur. Ini saya buat untuk edukasi. Biasanya kan anak mulai TK, SD, SMP kan ada edukasinya. Ini saya buat edukasinya. Di sini juga ada paket wahana Pak Medi, ada sepeda udara itu di sini. Terus karpet terbang lagi ini. Ada paket wahana juga ada, outbound juga ada. Pastinya untuk fasilitas kita lengkapi semua.
ya. Jadi pandemi juga. Iya, ada fasilitas tambahan juga. Iya, itu ada wahana anak-anak bermain di sana. Terus spot selfie di sebelah barat ada lantai 2 itu ada view-nya Gunung Pegat. Itu untuk Ya, selfie. ya. Buat acara bisa juga di sana Pak Medi. Ya. Mungkin bisa geser ke sini. Kalau ada event, biasanya kita event besar di sini Pak Medi. Ini kita setelkan, ini dulu panggung, kita mungkin bongkar nanti Pak Medi, kita taruh ke belakang nanti. Kalau panggung ini bukan. Kita konsepnya nanti kita taruh di belakang lebih luas lagi. Untuk acara santainya, event kecilnya kita sudah siapkan di sini, di barat ini untuk akustik, untuk hiburan atau yang dari pasti di sini ada. Ya, untuk food court kita sementara ada 4 titik, ini sebelah selatan, terus di arena wahana ada, di kolam renang ada, ya di arena outbound ada 1. Cuma kalau yang lain itu kita fokus di weekend aja Pak, karena untuk pengunjung kan yang banyak di hari weekend, meskipun nggak kayak seperti dulu. Sampai di sini. Seger Pak nggih. Pemandangannya bagus. Ya, seperti Ada ini. Gunung seperti Pegat. Pak Medi. Rio Gunung Pegat. Oke, Ya. view Gunung Pegat. Itu tetap saya Terus angkat, di Pak tengah Medi. sawah. Nah, ini oksigennya Ya. banyak ini Pak. Ya. Eh, gimana Pak Medi terkait apa yang bisa kita simpulkan dari hari ini tadi? Mungkin Mas Agung dulu apa yang menjadi. Ya, yang jelas gini Pak Medi, Ya. kita selaku pelaku ya, selaku di destinasi, ya kita diperhatikan Pak Medi. Karena kenapa kita di destinasi sangat terdampak sekali Mas Arkam karena pandemi seperti ini. Ya mau gimana lagi? Ya kita mintanya ya itu diperhatikan gitu Pak Medi. Ya, siap. Oke, mungkin kita dari Dinas Pak Medi ini nanti Ya. kita terus akan ada pendampingan, terus akan ada sosialisasi dan mengkampanyekan terkait protokol kesehatan di destinasi wisata ya. Harapan kita memang pengunjung nanti yang berkunjung ke destinasi wisata Kabupaten Blitar itu yakin dan percaya bahwa kami berkunjung itu aman. Mungkin itu yang bisa kami lakukan Pak Medi. Ya. Mungkin saran dari Pak Medi untuk kami. Ya, ini ya Mas Agung. Iya, siap. Ini kami juga berpesan kepada sampean sebagai penggiat wisata. Ini protokol kesehatan ini tetap sampean pegang teguh. Ya, siap Pak ya. Medi, kita laksanakan. Bahwa berwisata ke negeri dongeng ini ada jaminan aman dari namanya COVID-19. Ini kan penting. Jadi kenyamanan itu perlu kita jaga. Kemudian ini masyarakat kita sendiri nanti soal kebijakan seandainya ini kita memang harus benar-benar memperhatikan tahu kondisi di bawah seperti pegiat wisata ini seperti apa. Jadi ketika kita bikin kebijakan itu jangan sampai ada hal-hal yang nanti membuat ya kesedihan lah para pelaku usaha wisata ini. Setidaknya kalau memang ada kondisi-kondisi darurat ya, kondisi-kondisi darurat ini yang penting saat ini adalah terjaganya komunikasi sama pelaku usaha wisata, kemudian Padupora selaku pemerintah daerah juga, kami sebagai legislatif berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai di kondisi yang susah seperti saat ini semakin susah. Akan tetapi dengan komunikasi yang baik kita harapkan nanti ketemu sebuah solusi walaupun kondisinya susah, akan tetapi muncul sebuah inovasi-inovasi yang luar biasa di kabupaten ini. Terus ya.
could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive.